Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barokah dan Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kecilan kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, semoga kita termasuk dengan lestari istiqamah jalankan syariat dan selalu mengharapkan syaratul husna dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatuh wa bi fadlihi. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrafil awjuh. Afiat itu ada 7 kebaikan dan 10 kebaikan. Khamsatun fil dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 macam diberikan di dunia dan 5 macam diberikan di akhirat. Fa'amal lati fil dunya, adapun 5 macam yang diberikan di dunia adalah ilmu, pertama ilmu, yang kedua wal ibadah, yang ketiga wal rizqu min al-halal, yang keempat wasabru ala syiddati, sabar terhadap musibah, yang kelima wasyukur ala nikmah, syukur terhadap nikmat. Wa man lati fil akhirati, adapun 5 macam kebaikan yang diberikan di akhirat. Wa innahu yatihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi, yaitu didatangi malaikat maut, artinya dalam keadaan cabut nyawanya, bi rahmati wa lutfi, dalam keadaan kasih sayang dan lemah lembut. La yurawi'uhu munkarun manakirun fi qabri, dan tidak digentak, disentak oleh malaikat munkar dan nakir ketika di alam barzakh. Kemudian yang ketiga, yakunu aminan fil farazil akbar, dan ketika dibangkitkan dia dalam keadaan ketika pada masa dalam keadaan aman. Yang keempat, hasanatu waktu balu hasanatu, yang keempat dihapuskan segala kesalahan-kesalahan dan diberikan kebaikan. Yang kelima, jamu ala sirat al-barkilanya, melewati jembatan siratal mustaqim kecepatannya laksana kilat yang menyambar, wa yadkhulul jannata bissalamati, dan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat. Hadirin jamaah yang berbahagia, makna afiat ini ada sebagian macam-macam yang diartikan afiat sehat. Karena kalau kita lihat ini 2 kata berbeda, cuma disematkan. Kan saya bilang sehat wal afiat ya gitu. Kalau sehat ya kan ada Allahumma inni as'aluka sihhata fil jasad wa afiyata fi qalbi. Ya Allah, berikan sehat saya, sehat badan, dan juga keselamatan hati. Jadi makna afiat hakikatnya asal kata apa itu selamat. Cuma diartikan mengatakan selamat yang kaitannya dengan rohani. Jadi kalau misalnya afiat itu sebenarnya dia sehat, sehat yang prima, artinya rohaninya sehat. Ada sehat badan tapi rohaninya nggak sehat. Jadi hakikatnya makna afiat itu sebenarnya selamat, tapi diartikan sehat. Kalau sehat jadi sehat itu sehat hati, qalbiyah, rohani. Ada dua ini. Ada hadis begini, nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas. Ini banyak nyamuk ya. Karena satu mati. Banyak nyamuk aja. Nyamuknya ikut ngaji. Ada 2 nikmat yang terlupakan oleh kebanyakan manusia.
Apa nikmat? Dua nikmat itu as-sihhatu wal faragh. Sehat dan kesempatan. Dia sehat tapi nggak ada kesempatan, jadi nggak bisa ibadah. Kesempatan banyak tapi sakit, menghambat ibadah. Menikmati kalimat sehat. Apa kita doa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah. Apa nggak kira-kira itu? Pak Haji apa nggak? Masih ada Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ini kan dibaca waktu awal apa ini? Waktu pertama ujungnya dibaca ini. Ya. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa imanan bika bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni lengkap ya tawafnya. As'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Maksud saya itu ada kalimat afiyah. Ya. Kalau kita bedah artinya, Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah saya mohon ampunan. Wal afiyatan, si makna afiyah ini adalah keselamatan. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah, dan perlindungan yang daimah terus menerus. Lepas ya, bidini wa dunya wal akhirah, perlindungan yang terus menerus dalam menjalankan agama baik di dunia maupun di akhirat. Bidini wa dunya wal akhirah. Setelah kita berdoa ini, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa mu'afatan bidini wa dunya wal fawza bil jannah, dan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan mendapatkan surga. Ya, wal fawza bil jannah wan najata minan nar, dan keselamatan daripada api neraka. Tapi di dalam definisi makna daripada afiyah ini, al-afiyatu dia al-birra minas saqmi wal balaya. Dalam definisi itu, yang disebut afiyah di sini adalah lepas, al-barra mana lepas, terlepas minas saqmi daripada berbagai macam penyakit wal balaya dan bahaya malapetaka. Jadi artinya sebanyak itu. Ya, jadi kalau karena sudah dijadikan sematan bahasa Indonesia, kita sebutkan dalam sehat wal afiyah. Maksudnya itu yang sehat wal afiyah itu maksudnya sehat jasad dan sehat hati. Tapi makna sebenarnya makna itu selamat tadi kan. Karena al-afiyah bermakna al-barra minas saqmi wal balaya, artinya terlepas dari berbagai macam penyakit dan para bahaya. Jadi ada penyakit juga, dan bisa juga diartikan sehatnya sehat hati. Ya. Hanya sekedar pembedaan kata. Jadi kalau dalam siapa afiat, maksudnya afiat itu adalah sehat. Sebab ada orang sehat badan tapi nggak sakit itu, jadi nggak bisa ibadah. Makanya ada keuntungannya. Kata Nabi, afiyah, ya kita artinya selamatan hati, selamatan hati ya. Itu ada 10 kebaikan. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 macam di dunia dan 5 macam di akhirat. Faman laki fid dunya, adapun di dunia pertama adalah ilmu. Jadi ilmu termasuk bagian afiat yang Allah berikan daripada ilmu. Jadi ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya maksudnya dalam apa? Dalam bentuk Allah memasukkan ilmu di dalam hati manusia. Prosesnya bagaimana? Prosesnya dengan belajar. Ada yang nggak belajar tapi Allah berikan semacam ilmu laduni itu. Dia sebenarnya hakikatnya belajar, cuma bukan belajar. Maka ada istilah al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu didapat dengan belajar. Wal barakatu bil khidmah,
Tapi sedangkan keberkahan itu didapat dengan khidmah. Khidmahnya apa? Apa arti khidmah? Apa? Serius. Tadi khidmah apa? Yang sudah jadi bahasa Indonesia kan? Berkhidmah, mengabdi. Atau bahasa ini kita pelayan gitu ya, mengabdi. Para sahabat itu berkhidmah kepada Nabi, mengabdi kepada Nabi. Bagaimana ketika Ibnu Mas'ud, salah satu sirah Rasulullah yang suka memegang rahasia-rahasia Nabi, dia selalu berkhidmah kepada Nabi. Ya, sehingga dengan berkhidmahnya akan mendapatkan keberkahan. Orang ilmu sedikit tapi khidmah sama gurunya gitu, tiba-tiba berkah walaupun ilmunya sedikit. Tuh, berkhidmah. Bagaimana Ibnu Mas'ud berkhidmah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau mau pergi, ya, cari sendalnya, pakai sendal, carikan tongkatnya. Kalau mau safar, Nabi diberikan air suci. Kemudian kalau mau tidur, carikan bantal, namanya khidmah. Ya, kalau bahasa kita apa ya? Pelayan ya. Ya pelayan ya. Itu keberkahan dengan itu. Ya, berguru. Artinya orang berkhidmat itu mengguru. Bagaimana ini kitab Nasrullah ini pengarangnya maaf ya, dari Yaman. Habib ini orangnya nggak melihat. 7 tahun dia 7 tahun matanya buta karena sangat panas. Tapi 10 tahun hafal Quran. Tapi ketika gurunya mau meninggal dipanggil, nanti murid-murid kalau mau saya meninggal jangan berhenti nyanyinya ini ya sama guru ini gitu kan, sama guru ini. Kalau saja ketika ditanya semacam itu orang mengatakan bahwa kapan dia belajar, orang buta ya kan, bisa melihat ya. Siapa yang bisa dari mana ilmunya? Nah gurunya tahu. Gurunya tahu, ketika itu disuruh kalau gitu silakan kumpul di aula. Semua murid kumpul, kemudian ditanya sama muridnya, silakan bertanya. Ketika banyak yang bertanya, kemudian Habib Alwi Al-Haddad ini menjawab semua pertanyaan, dijawab. Ini salah satu bagian yang bahasa agamanya ilmu lagi. Nah dengan belum ini, juga nih kalau dalam hadis mengatakan man zada dunya Allah Ta'ala bila ta'alum, itu bahasa gitu. Orang yang hidupnya zuhud, maka Allah berikan ilmu dan itu tanpa belajar. Maksudnya belajar formal gitu kan. Pokoknya dia pintar gitu. Ya, makanya ada orang ngaji tiba-tiba mau tidur lagi, lebih pintar dia ngaji daripada yang melek gitu kan. Dapat itu. Maka ada ngaji tidur biarin aja Pak. Karena lebih pintar dari kita. Ya. Jadi artinya berkhidmah semacam itu satu bagian mendapatkan keberkahan. Ya, ilmu yuta walayati. Ilmu itu didatangi, artinya nggak datang sendiri. Itu makomnya beda. Kalau datang sendiri itu yang Allah berikan. Jadi kita walayati hadir datang gitu kan. Kita butuh ilmu. Seperti kita berilmu kan datang kita. Ilmu yuta walayati. Jadi orang yang mendapat afiat ini dia mendapatkan ilmu. Ya. Nah ilmu ini untuk menggunakan daripada ibadah. Maka dengan ilmu ini akan menambah ibadahnya, menjadikan beliau semangat. Ya. Yang kedua adalah wal ibadah. Orang yang mendapatkan afiat ini ibadahnya istiqomah. Ya. Kenapa? Karena dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ulama mengatakan idza aradallahu ta'ala bi 'abdihi khairan, jika Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, fataha alaih babul amal, maka Allah bukakan pintu-pintu amal. Wa ughliqa minal fatrati wal kasal, dan Allah tutup babul fatrati minal wal kasal. Allah tutup
termasuk pintu lemas dan pintu malas. Jadi kalau Allah sudah berikan, ya. Di dalam makalah lain, seorang ulama mengatakan idza ahadukum, jika salah seorang di antara kalian, ya, idza futiha ahadukum, jika salah seorang di antara dibukakan babu khairin, pintu kebaikan, wal yasra alaih, maka cepat ambil pintu kebaikan. Kenapa? Innahu la yadri, karena sungguhnya dia nggak tahu kapan pintu pintu itu ditutup. Nah, orang yang mendapatkan ibadah ini sehingga merasakan nikmatnya ibadah, bahkan samaratul ibadah, mendapatkan buah daripada ibadah. Apa buah ibadah itu? Adalah pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ibadah pohon itu buah, jadi ibadahnya itu enggak sia-sia. Kenapa tadi utama? Karena ada ilmu, ya. Jadi ibadahnya mendapatkan hasil, mendapatkan pahala. Jadi yang kedua dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapatkan afiat itu pertama mendapatkan ilmu di dunia, kedua beribadah, artinya mudah ibadah, dan kemudian istiqomah dalam ibadah. Istiqomah bermakna istiqdalah. Istiqdalah ini bahasa kita ini tetap pendirian, teguh pendirian, konsekuen atau loyalitas, itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah tidak ibadah adalah bagaimana dia melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah. Al-istiqomatu bit-ta'ati fi muqabalatil amri wa tamamu ta'ati bil ikhlas, kata ulama. Yaitu orang yang dalam ibadah tadi sudah nikmat itu kemudian istiqomah. Istiqomah, al-istiqomatu bit-ta'ati, istiqomah di dalam ketaatan, fi muqabalatil amri, dalam menghadapi berbagai macam perintah. Wa tamamu ta'ati, adapun kesempurnaan taat tadi itulah bil ikhlas, dengan ikhlas. Itu orang yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Begitu juga istiqomah di dalam menjauhkan larangannya. Ya, al-istiqomatu bit taqwa fi muqabalatin nahi. Istiqomah di dalam menjauhkan, memelihara berbagai macam larangan-larangan Allah. Wa tamamu taqwa bit taubah. Adapun kesempurnaan daripada memelihara tadi adalah memelihara larangan itu bit taubah, dengan melaksanakan taubah. Jadi orang-orang yang tadi mendapat ibadah kemudian dia tetap istiqomah terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan akhir hayatnya, ya, selalu berbuat istiqomah. Kemudian ketiga yang diberikan dunia ada warizqu minal halal. Allah memberikan rezeki yang halal. Ya, halal ini yang paling utama. Karena dalam Quran umumnya memang Allah secara umum berbicara kepada manusia mencari rezeki yang halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati minasyaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik, dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh buat kamu yang paling jelas nyata. Itu yang surah Al-Baqarah salah satu dan 62. Nah, 168 ini khusus kepada orang beriman. Maka kalimatnya beda. Kalau tadi umum tadi ya ayyuhan nas. Nah, kalau orang beriman ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Halal ini dihilangkan. Karena Allah tahu orang-orang beriman pasti mencari rezeki yang halal. Ya Allah berikan yang halal. Wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati, makanlah yang thayyib, yang baik, ma razaqnakum, ya, dengan rezeki yang apa yang aku berikan kepada kamu. Washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar ingin mengabdi kepada Allah. Jadi mendapatkan rezeki yang halal. Maka orang-orang beriman ketika hari ini nggak ada rezeki, tiba-tiba janjian sama klien proyek gagal total, dan melihatnya nggak semacam wah rugi saya ini, tapi dia melihatnya
mungkin Allah belum mengundang. Kalau saat terima proyek itu mungkin di situ banyak mudorotnya. Jadi lari ke situ. Jadi maka dalam kaidah katakan halalun bizatihi wa halalun li hukmi. Halal zatnya kalau bentuk barang, kalau kerja halal tempat kerjanya, wa halalun li hukmihi, halal hukumnya atau halal kasabnya ya. Wa halalun li kasbihi, artinya cara mendapatkan. Nah, orang-orang yang mendapatkan afiat ini kata Nabi, dia mendapatkan rezeki wa rizqu minal halal. Hadirin yang berbahagia, sebelum lanjut mungkin ada yang menanyakan sekitar afiat ini ataupun yang lain sekali. Silakan mungkin ada yang bertanya. Pak Haji, silakan bertanya. Atau sudah pengalaman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak tadi masalah ilmu laduni nih. Apa? Ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni ini kan memang hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan jangan tidak belajar, apakah ini ada langsung seperti kalau kepada Nabi kan melalui wahyu, bagaimana kalau kepada orang yang terpilih di Tuhan? Jadi ilmu memang Allah pilih gitu ya. Jadi Allah pilih kepada orang-orang yang pertama. Kalau dalam kitab ini kan sama orang yang bertakwa. Jadi ada keutamaan takwa itu kan masalah. Ada 5 diantaranya Allah masukkan ilmunya. Ya tadi yang ada Allah Ta'ala bila ta'aruf, Allah berikan hatinya itu juga sekali. Mungkin dalam bahasa kita ini saya lebih tinggi dari. Jadi kalau sekali langsung. Kalau orang mendapatkan ilmu kadang-kadang dengan dengar bisa, dengan nulis bisa, atau dengan ya, ini diberikan semacam ini. Tapi memang Allah berikan khusus. Dia baca sedikit, sebentar bisa gitu kan. Ya. Memang ada yang mengatakan ya, karena siapa belajar tanpa guru sama aja belajar dengan syaitan. Ya. Oleh syaitan ya. Artinya belajar tanpa guru sama dengan syaitan. Maksudnya belajar dengan syaitan. Maksudnya kalau belajar tanpa guru itu artinya dibimbing ya. Tanpa dibimbing maka dia akan tersesat. Maksudnya gitu. Nah, orang-orang semacam ini tidak secara mata dia belajar tiba-tiba ilmu datang gitu. Enggak begitu. Maksudnya ibarat ilmu laduni dia datang, tapi Allah berikan kelebihan daripada yang lain. Tidak hanya diam di Gunung Sindur tiba-tiba jadi nabi misalnya gitu. Dia nggak belajar apa soal ada nunggu dari Allah enggak. Jadi ilmu dari semacam itu belajar, tapi kan nggak belajar formal, dia belajar biasa. Tapi ternyata Allah berikan kecepatan IQ-nya lebih tinggi, seakan-akan semacam itu. Itu sudah artinya Allah berikan hati. Kenapa? Tadi orang takwa ini tanzil qalbi, hatinya bersih. Karena hatinya bersih, mudah sekali ilmu itu menyerap. Jadi dalam hatinya Allah berikan kebesaran hati, dia IQ-nya, otaknya itu cepat sekali nalarnya. Dan belum lama ini kita lihat video ya. Ada seorang imam yang buta ya, itu hafal hadis, masya Allah, ribuan hadis. Kan macam saya itu modal ilmu laduni nggak mungkin. Kalau bukan ilmu laduni nggak mungkin bisa. Hadis apa apa nama-namanya, Bukhari, Muslim, Majah, tahu redaksinya sampai apa, luar biasa. Sama aja mustakan terus macam begitu. Jadi maksud tidak semata-mata belajar dia tanpa guru bukan. Kalau Nabi memang langsung diajarkan ya.
oleh Allah. Kenapa? Adabani Rabbi, Allah mendidik kepada aku. Langsung Allah mengajarkan. Maka ketika mau mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya dulu, diberikan ilmu. Beda dengan kita, ya. Jadi artinya ada yang tadi semacam ilmu dan diri yang Allah berikan semacam itu. Tapi bisa terjadi dia bisa karena dia tafakur yang kuat, tiba-tiba Allah memberikan mendapat petunjuk dari Allah. Jadi maaf begini, misalnya baca Quran, tiba-tiba Allah berikan paham tuh tentang Quran. Ya bukan karena hawa nafsu ya, tapi karena Allah berikan tiba-tiba ngerti ya, makna tahu tafsirnya tahu. Padahal dibaca satu ayat. Jadi memang merupakan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, bukan apa sebab karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu artinya bisa saja belajar dari setan. Ya, maksud setan ini tanpa perlu tiba-tiba mencondong kepada pemikiran hawa nafsu, pemikiran diri sendiri, ya, pemahaman sendiri gitu kan. Mungkin begitu Pak. Silakan Di luar dari iya. ini ingin menanyakan masalah sah atau tidaknya pada wudhu Pak Iya. Ustaz. Mana kita hanya membaca Bismillah dan niat aja, sedangkan setiap gerakan itu tidak kita baca, hanya Bismillah dengan niat aja. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ada rukun wudhu. Rukun wudhunya pertama jelas niat. Ya. Niat apa? Al-qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi menuju kepada satu diiringi dengan perbuatan. Jadi kalau tanpa niat maka tidak sah semua ibadah, baik ibadah sholat maupun wudhu. Nah wudhu pun begitu. Kapan mulai niatnya itu? Niatnya itu ketika membasuh sebagian wajah. Karena pada dasarnya kalau tangan itu baru merupakan sunnah-sunnah ayat. Sunnah ayatnya ada sunnah yang apabila ditinggalkan tidak akan bisa menghilangkan keabsahan daripada sholat, wudhu tadi. Jadi kapan mulai niatnya itu ketika mengtarinan bibir tadi dengan wajah. Jadi kalau bacanya Bismillah saja. Kalau mau lengkap lagi ya Nabi. Kemudian tunggu merupakan sunnah. Kemudian itu sunnah. Tapi rukunnya itu ada di muka. Maka ketika mau muka kita niatkan ya. Nawaitu ghusla wa hadatsal asghar wa ta'ala atau rawaitu mindu'a wa ta'ala. Ketika itu baru kita hatinya mau misalnya menghubungkan Allah Ta'ala, itu udah cukup sah ya. Karena memang niatnya daripada wudhu itu niat ketika ya, membasuh sebagian wajah. Ayatnya ayat berapa ya? Ada ingat ya? Ya ayyuhallazina amanu jagu minas shalah fanzilu wuduhakum. Ada ingat ya? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 6. Ini rukunnya aja Pak ya. Rukunnya kita lihat. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Wa iyyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan sikut. Ya, wamsahu birusikum, kemudian menyapu sebagian daripada kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua telapak kaki sampai dengan pergelangan. Nah, ini bagian rukun. Ya, jadi niat pertama itu adalah membasuh. Jadi niatnya ketika membasuh. Sama ketika sholat niatnya Rasul Syekh Muqtailan bin menapa? Indal takbiratul ihram, ketika kita ngangkat baru niat. Jadi kalau kita baca bismillah kemudian tangan atau lagi buru-buru gitu kan. Kayak buru-buru sama buru wajibnya aja itu boleh. Tapi kalau sebaiknya sunnah-sunnahnya pun dibaca. Kalau kita bicara sah, rukunnya sah. Tapi kalau menghindari afdolnya, ya sunnahnya dibaca juga, dipakai perjalanan.
pemuda kumuh dan sebagainya. Jadi ketika pasang niat itu ketika membasuh sebagian wajah. Cuma kadang-kadang bagi kita ini anak-anak ya, membasuh itu enggak lengkap. Yang namanya muka itu adalah tulang panjangnya itu, ya hitungannya mulai dari tumbuh rambut sampai dengan jenggot. Tumbuh rambut ini ya umum ya di sini. Kalau nggak tumbuh rambut bagaimana? Ya nggak semuanya dibilang pak, muka juga tetap kepala. Tapi wajah itu paling nggak tempat tumbuh rambut tulang, panjangnya sampai dengan dagu. Walaupun lebarnya kuping dengan kuping. Nah kalau ini wajah ini semua harus kena. Kalau satu nggak kena maka ini nggak sah, nggak merata. Terutama anak-anak kan bulunya, dia anak lagi ibu kalau harus pakai make up, bulunya ini ya kena terus. Nah kalau bulu tangannya anak apa jempol ini ikut supaya anak telinga kena. Ya, jadi anak telinga kena. Jadi kan tangan ini kena, ini kan batas supaya kena semua wajahnya. Kalau menjungut bagaimana? Silang saja, jadi keluarnya dia yang kalau di dalam-dalam itu juga. Wa aidiyakum ila marafiq, kedua tangan sampai pergelangan. Maka kata Nabi kalau bisa dilewati sedikit karena kita khawatir pergelangannya nggak pas. Ya. Kalau namanya selasa marah 3 kali ya 3 kali dulu gitu. Ya. Kalau bisa karena ini membasuh kena yang gitu masih sini lebih dikit kembalikan lagi. 3 kali baru dikasih. Kalau anak-anak kan juga begini kan, 1, 2 gitu ya. Anak ada sih bapak-bapak nggak ada. Terus wamsahu birusikum, menyapu sebagian kepala, rambut kepala. Dari Syafi'i yang penting minimal 3 helai rambut lah gitu. Ya, itu sudah cukup. Tapi nggak mungkin 3 rambut kita ambil kita gini enggak. Artinya 3 rambut itu cukup. Ya. Tapi kalau Imam Malik seluruhnya Malik. Bahkan Imam Malik dia ngambil bulunya langsung ke kuping. Jadi ngambilnya kepala nih, itu diambil lagi, kembalikan lagi langsung ke kuping. Jadi dengan air satu. Ya. Jadi ngambil gini set, kembali lagi, terus balik lagi langsung ke kuping. Kuping sunnah ya, langsung ke kuping. Jadi airnya air satu, gitu. Jadi sekalian. Tapi rambut itu semua yang repot kalau perempuan ikut di mata ini kan perempuan mau panjang gitu kan seluruh rambut yang Syafi'i ya bijaksana ya yang penting sebagai rambut ya cukup. Jadi niatnya tadi Pak ketika dulu ya kita angkat itu cukup ya apapun yang tadi yang baca doa gitu. Kalau kita baca doanya lama nggak apa-apa gitu kan gitu Pak ya. Ada kan? Silakan. Ya, Mas Arya, bukan Eko, Mas Arya. Iya. Kalau saya pakai masalah sujud di akhir. Iya. Baik sujud sholat fardu maupun sholat sunat di akhir sujud, bolehkah kita melafazkan bacaan selain bacaan sujud? Doa selain bacaan sholat sujud dilafazkan. Karena saya pernah dengar kalau melafazkan bacaan di luar bacaan bacaan sujud itu malah menambah-nambahkan, kecuali memang diajarkan lafaz itu oleh Nabi, boleh dilafazkan. Di luar dari itu tidak boleh. Maksudnya sebagai Iya, itu dibolehkan tapi dalam hati. Karena warisnya Nabi, kalau itu warisnya Nabi, itu bacanya Allah maghfirli, Allah maghfirli. Nabi doanya semacam itu. Ya.
Kalau di luar daripada tasbih itu boleh, tapi di dalam hati, jangan disirkan, jangan dizaharkan, dalam hati saja. Ya. Contoh kan, bentar ya. Kita disuruh berbanyak sujud subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Karena hadisnya wasajudu yasjudu ala qadamai ta'ala. Awalnya kan begini, idza qama al-'abdu bi sholatihi dzurra birra ala rasi hatta yarka. Jika seorang hamba posisinya berdiri, dia melakukan sholat pada Allah Akbar, Allah suruh malaikat taburkan kebajikan-kebajikan di atas kepalanya hatta yarka, sampai ruku. Sholat apa aja wajib dan sunnah, bukan yang sholat. Wa idza raka'a, dan apabila dia dalam keadaan ruku, halatul rahmatullah ta'ala hatta yasjud, hatta yasjud, maka ketika posisinya dia ruku, maka Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang sampai dengan sujud. Wasajidu, maka ketika posisinya dalam keadaan sujud, yasjudu ala qadamai ta'ala, hakikatnya berada di kaki Allah, di hadapan Allah. Di sini ada kalimat, ini hadisnya dari Ibnu Sa'id bin Mansur dari Umar. Di situ dilanjutkan ada kalimat faliyas'al wal yarghab, maka hendaknya ketika sujud minta kamu kepada Allah, wal yarghab artinya mengharap. Nah, ulama memahami semacam ini, maka amat sangat disunahkan ketika sujud itu minta sebanyak-banyaknya. Ya kondisional, kalau dalam keadaan sholat nggak apa-apa minta 15 menit, atau kalau jadi imam jangan semuanya juga minta berpunya aja. Nah, kalau warid Nabi, arti warid Nabi, redaksi yang Nabi baca itu, Nabi selalu kalau suka itu mintanya ampunan, bukan minta lain. Jadi ketika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hadis riwayat Imam Ahmad ya. Kalau Imam Muslim subhana rabbiyal a'la. Jadi kan wabilah ini kata subhana rabbiyal a'la. Imam Muslim, kalau Imam Ahmad riwayatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca dari kecil subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa-apa terus. Nah, setelah itu Nabi banyak baca apa? Allahumma firli, Allahumma firli. Nah, itu boleh diwariskan. Ya Allah, punya dosaku. Nabi mencontohkan. Kalau kita pikir, buat apa Nabi minta ampunan dosa? Dosanya udah diampuni kan gitu. Nah, kita kata ulama, paling tidak kita minta yang penting-penting saja, karena waktunya singkat. Waktu singkat, tempatnya mustajabah lagi. Ya. Maka paling tidak 3 item. Tapi dibacanya jangan kenceng, jangan zatan, jangan seperti kita baca tasbih. Jadi ketika baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, nah baca doanya ini adalah bacanya dalam hati. Mau bahasa Indonesia nggak masalah, nggak batal dalam hati, nggak apa-apa. Kalau mau ya ikutin ulama. Ini pun bukan hadis ya, bukan hadis, itu sempalan hadis. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Pertama, itu sempalan hadis ya. Enggak semua redaksi begitu, satu paket bukan. Jadi mengambil itu kenapa? Karena pentingnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Buat apa kita ibadah banyak-banyak dan sebagainya matinya sudah. Yang penting kan endingnya kan. Allah menak endingnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Nah, itu kalimatnya. Ya Allah, anugerahkan saya supaya saya tobat sebelum mati. Kalau tobat sebelum mati diterima tobatnya, nggak akan ada dosa. Kalau nggak ada dosa nggak mungkin masuk neraka gitu. Jadi Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, tetapkanlah hati saya dalam agama. Nah, ini yang banyakkan ulama pakai ini. Ya. Dan pakai 3 ini. Adapun nanti mau kita doa, pentingnya kita mau kebutuhan, silakan minta.
anak menikah nih, ya Allah mudah-mudahan saya nikah nih lancar, ya boleh aja ya. Kalau saya mau pergi haji, pulang haji ini lancar, haji kan gitu kan, boleh gitu kan. Tapi dalam hati, ya, kesempatan kita cari surat mana. Jadi nggak menjadikan batal, walaupun itu bukan ada redaksinya dari Nabi, tapi substansinya adalah doa gitu kan. Doa di akhir sujud karena kalimat wal yas'al wal yarqab. Adapun kalau kita Nabi itu lebih utama. Tapi nggak mungkin kita minta Allah maafin, nggak mungkin lah. Dan pasti minta yang lain gitu kan. Ya. Gitu Pak, Mas Eko ya. Jadi boleh-boleh aja, tapi jangan dizaharkan. Ya. Yuk sebagai tabaruk kita baca sama-sama. Boleh pada apa tuh? Mas Eko hafal nggak? Yang lagi? Boleh kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau rumah saya tulisin bawa jarum satu semua. Cadar kan. Sebetulnya kalau baca itu baca. Kalau orang tahu agoman dia tiap hari kita buat sholat 5 kali baca, sholat sunat tambah lagi baca. Agoman ya terima kan gitu kan. Bukan sombong. Kalau setiap hari kita baca, logikanya ini Pak. Setiap hari wajib 5 kali ya. Belum tambah sunnah qobliyah sebagaimana. Rawatib itu ada 22 rakaat, yang makaat 25 rakaat, kemudian 27 kali. Tambah lagi sholat tahiyatul masjid, tambah lagi malam ya Allah. Sehari bisa 30 kali kita baca, agoman gak terima. Kasar gitu, sombong masa sih. Hari ini kan terima ya besok terima. Di antara 30 mungkin salah satu terima. Ya, kalau dia terima ya insya Allah. Jadi, nah itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka quwwata wa istiqamah wa istiqamah wa hidayah wa ta'ati wa ibadah wa bika min musibah dan syiddat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mau